Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, Impact Kids. Oke, pagi ini ya kita akan belajar bersama-sama ya tentang pembawa api pon. Ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat. Hingga pagi hari ini kami boleh mengawali minggu ini dengan bersekutu kepadamu. Tuhan berkati supaya setiap firman yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Om Edi bacain ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak, ya, tadi kan Om Edi mau cerita tentang pembawa obor, ya, pembawa api pon. Nah, Pekan Olahraga Nasional atau PON, ya, diadakan pertama kali pada tanggal 12 September 1948 di Kota Solo, ya. Di setiap acara pembukaan PON selalu diawali dengan menyalakan obor. Semangat yang artinya yang apinya diambil dari api abadi di beberapa lokasi di Indonesia, ya. Nah, obornya diambil ya. Nah, jadi waktu Om Edi masih kecil ya, tuh SMP lah, sekitar waktu itu usianya sekitar 13 tahun ya. Ya, Om Edi pernah ikut membuka jalan ya bagi atlet yang berlari sambil membawa obor ya. Ya, waktu itu PON yang ke-10 ya. Api dari obor ini diambil dari Merangen, Jawa Tengah ya. Terus dibawa ke Senayan, ke Jakarta ya. Tahu nggak jaraknya berapa? 474 km ya. Sambil berlari ya. Nah, waktu itu si atlet yang membawa obor ini melewati kota kelahiran Om Edi ya. Jadi Om Edi ikut mengawal di depan si atlet yang berlari itu pakai kendaraan ya, supaya atletnya bisa berlarinya dengan lancar. Nah, memang tugas si pembawa obor tersebut sangat berat ya. Selain jaraknya yang sangat jauh ya, yang membutuhkan kondisi kesehatan yang prima ya, juga api obornya harus terus menyala ya. Api obornya ini nggak boleh padam ya. Dari sejak awal diambil sampai garis finish di Senayan ya, itu nggak boleh padam ya. Tapi ya, si atlet pembawa obor ini meskipun tugasnya berat, mereka berbahagia loh. Ya, kenapa? Ya, karena yang pertama, tidak semua orang dapat melakukan tugas sebagai pembawa obor tersebut. Ya. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang dapat melakukan tugas kehormatan itu. Ya. Yang kedua, ya, mereka tidak sendirian ya membawa obor tersebut. Jadi si atlet itu berlari tidak sendirian. Ya. Karena banyak yang mendampingi mereka. Ya. Mereka berlari tidak sendirian. Mungkin sekitar 10 orang yang berlari ya bersama-sama mereka. Yang ketiga, mereka mendapat perlindungan ya dari polisi sepanjang perjalanannya. Ya, dikawal sama polisi. Ya, di depan polisi, di belakang polisi, dikawal mereka berlari juga. Ya. Jadi aman. Ya. Yang keempat, mereka akan mendapat penghargaan. Ya. Mendapat penghargaan dari
Pak Presiden saat menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, jadi mereka berbahagia. Ya, mereka larinya dengan sukacita. Ya. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan kita yang kita pelajari pagi ini. Ya. Apa tadi bilangnya? Di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi, kita juga harus berbahagia. Ya, sebagai anak-anak Allah yang diberi tugas kehormatan oleh Tuhan Yesus sebagai pembawa damai di dunia ini. Ya, karena apa? Yang pertama, hanya anak-anak Allah saja yang dapat melakukan tugas kehormatan tersebut. Ya, yaitu orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya. Yang kedua, ya, kita tidak sendirian. Ya. Kalian dan Om Edi sama-sama bertugas sebagai pembawa damai. Ya, tidak sendirian. Ya, karena apa? Karena banyak malaikat di sekeliling kita, ya, yang mendampingi kita. Ya, banyak malaikat, beribu-ribu malaikat menjagai kita. Ya. Yang ketiga, ya, kita mendapat jaminan keselamatan, ya, dari Tuhan Yesus sendiri, ya, di sepanjang perjalanan kita. Ya, kita dapat jaminan keselamatan. Yang keempat, kita mendapat mahkota kehidupan, ya, di surga oleh Tuhan Yesus saat menjalankan tugas kita sebagai pembawa damai dengan baik. Ya, gimana? Bahagia nggak? Tentu kita harus bahagia. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus tekun berlatih sebagai anak-anak Allah yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai pembawa damai. Caranya bagaimana? Yang pertama, ya, kita harus rajin berdoa dan rajin belajar firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan seperti rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, mau menolong orang tua di rumah, sapu-sapu, cuci piring, bersih-bersih di rumah, ya. Kita harus dapat mengendalikan diri, ya. Tidak mudah marah, kita harus sabar, kita harus mengampuni orang. Oke? Itu tugas sebagai pembawa damai. Jadi, ya, kebahagiaan pembawa damai hanya ada pada saat mereka percaya dan taat kepada Tuhan Yesus sebagai Bapa yang mengutus anak-anaknya dalam melaksanakan tugasnya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan, di mana kami boleh bangga menjadi anak-anak Allah yang mendapat tugas sebagai pembawa damai. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya kami dapat dipakai membawa damai seperti yang sudah Tuhan Yesus firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kid berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.